Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari sembah Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Apapun musim hidup kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Apapun musim hidup kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menolong kita, memelihara, menyertai kita. Biarlah kita juga belajar setia kepada Tuhan dalam segala keadaan kita. Bapa, teguhkan oleh kebenaran firman-Mu untuk kami menjadi umat yang setia kepadamu. Berpegang teguh saat badai pergumulan hidup datang, bersyukur dan memuji memuliakan Engkau saat ada dalam kelimpahan-Mu. Berfirman Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sampai pada Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar dari bagimu dari gunung, batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, selama 40 tahun Tuhan membiarkan bangsa Israel mengembara di padang gurun, merasakan segala cobaan, ketakutan, dan kekhawatiran, rasa lapar, haus, dan ketiadaan hal yang dapat diandalkan menjadi kesempatan merendahkan hati yang sangat baik di hadapan Tuhan. Di tengah segala kondisi yang sulit dan ancaman dari segala bangsa waktu itu, Tuhan memelihara umatnya.
menyediakan makanan dari surga, mana yang turun dari surga, menyediakan pakaian yang tidak memburuk, tidak lapuk selama 40 tahun, dan segala keperluan mereka. Dengan sengaja Tuhan membiarkan waktu itu untuk melihat apakah mereka berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi umatnya sehingga mengajari mereka seperti kepada anak-anak diajar oleh orang tuanya. Sekarang mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Dan firman Tuhan mengatakan akan mengalami segala kelimpahan. Umat Tuhan tidak akan kekurangan. Dan umat Tuhan akan memiliki segala harta benda. Tuhan mengingatkan agar jangan sampai keadaan kenyang dan kondisi serba nyaman, aman membuat mereka lupa akan Tuhan dan sombong, memegahkan diri. Kondisi yang aman dan kelimpahan itu harus membuat mereka bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mereka harus mengingat akan perbuatan dan kasih setia Tuhan yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan dan mencukupi kebutuhan mereka selama di padang gurun. Juga Tuhan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan menyediakan kondisi yang terbaik di sana. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena karya Tuhan, bukan karena kuat gagah daripada umatnya. Karena itu mereka harus berpegang pada perintahnya, ketetapannya, hukum-hukumnya. Ketika mereka melupakan Tuhan, maka hukuman terhadap bangsa-bangsa lain juga akan berlaku atas mereka, yaitu dibinasakan oleh Tuhan. Inilah berita firman Tuhan hari ini. Tuhan ingin agar dalam segala kondisi kita sebagai umat Tuhan mengingat dan menyembah Tuhan, setia kepadanya. Ketika lapar dan kesulitan, umat Tuhan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika kenyang, berkelimpahan, umat Tuhan bersyukur dan memuji Tuhan. Dalam segala keadaan kita, segala musim hidup kita, kita selalu mengingat Tuhan dan bersyukur, bergantung kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu pagi hari ini. Kami bangun dalam keadaan sehat ini berkat kasih karunia-Mu. Ada beberapa teman sedang dalam perawatan. Mereka pun tidak luput dari kasih Tuhan. Jamah dan sembuhkan. Pak Yanto yang dalam perawatan, suami Bu Sari, jamah dan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus, kami berkati Pak Yanto dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati juga Bu Sari mendampingi sampai Pak Yanto sehat pulih kembali. Saudara-saudara yang bergumul, Tuhan bukakan jalan keluar. Kami yakin percaya seperti firman hari ini, dalam kesusahan dan penderitaan kami, Tuhan tidak pernah melepaskan umatnya. Tuhan selalu memeliharakan kami dan mencukupkan kami. Ajar kami percaya dan mengandalkan Tuhan. Dalam segala kelimpahan juga kami bersyukur sebagaimana firman-Mu hari ini. Setiap kami sedang menuju kepada tanah perjanjian, kesempurnaan hidup di dalam Kristus, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Bila keadaan kami menjadi lebih baik, kami tidak lupa itu semua karena karya-Mu. Maka membuat kami makin mengandalkan Tuhan, membuat kami makin bersyukur, membuat kami makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi dan kekuatan kami. Allah Roh Kudus, tuntunlah umat-Mu. Ajari kami hidup dalam kesetiaan. Dalam segala musim hidup kami memuliakan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mulia, besar kuasa-Mu, ajaib perbuatan-Mu, sempurna karya. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam segala keadaan, tetap setia, berpegang, dan bersyukur akan karyanya. Shalom, Tuhan memberkati.